Shalom sobat pendengar suara Marturia. Apa kabar kita hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan baik. Pada hari ini Selasa 3 Maret 2026, kita akan memasuki minggu sengsara yang keempat. Langkah kita akan semakin mendekati salib. Dan kita bukan hanya sekedar mengingat soal penderitaan Kristus, tetapi akan merenungkan bagaimana maknanya bagi kehidupan kita di tengah segala tekanan pergumulan dan hal lainnya yang kita pikul. Untuk itu mari kita mempersiapkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 12. Injil Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke 24 hingga 26. Namun sebelum itu marilah kita bersaat teduh sejenak dan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang setia, kami bersyukur untuk hari yang baru serta nafas hidup yang Kau limpahkan kepada kami. Engkau menyapa kami pada hari ini untuk kembali mendengar suara-Mu. Untuk itu bukalah pikiran dan hati kami agar firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja dari telinga kami, tetapi juga meresap ke dalam jiwa kami. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 24 sampai 26. Di bawah judul perikop Yesus memberitakan kematian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengar dan memeliharanya. Hosiana. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman hari ini berbicara kepada kita lewat sebuah gambaran yang sederhana, yakni biji gandum. Yesus berkata bahwa biji gandum kalau dia tidak jatuh ke tanah dan mati, maka dia tidak akan menghasilkan apapun. Dalam bahasa Yunani, kata mati di sini berasal dari kata apotane, yang berarti benar-benar mati, bukan pura-pura atau bukan setengah mati. Biji gandum tersebut dia harus kehilangan bentuk lamanya. Dia harus retak, dia harus hancur, dia harus terkubur, dia harus ada di dalam gelap. Secara alami tentu kita ingin bahwa biji itu tetap utuh, aman, tidak terkubur. Tetapi justru keutuhan yang dipertahankan itulah yang akan membuatnya menjadi mandul dan tidak berguna. Inilah paradoks dari kerajaan Allah. Di minggu sengsara yang keempat, kita diingatkan bahwa peristiwa salib bukan sekedar kecelakaan sejarah. Salib adalah jalan yang dipilih. Yesus tahu apa yang menantinya. Dia tahu bahwa sama seperti gandum, ia harus jatuh ke tanah, yang artinya ia harus dihianati, ditolak, disiksa, dan disalibkan. Tetapi Yesus tetap melangkah. Dan yang menariknya adalah Yesus tidak hanya bicara soal dirinya. Dia juga mengarahkan kalimat itu kepada para pengikutnya. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangannya. Kata nyawa di sini dari kata psuche, bukan hanya biologis tetapi ego, pusat keinginan diri, kendali atas arah hidup. Yesus sedang berkata,
Kalau kita terlalu melekat pada kontrol, pada reputasi, pada kenyamanan, kita justru kehilangan hidup yang sejati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman yang mana kita selalu berusaha untuk melindungi diri, membangun citra, mengamankan posisi. Tetapi Injil menyapa kita untuk berani kehilangan, untuk menemukan. Salib mengajarkan bahwa karya yang ilahi justru lahir dari kematian ego kita. Dan biji yang mati mungkin tidak melihat buahnya secara langsung. Dia harus terkubur dalam gelap, dia tidak bisa melihat panen. Dia hanya setia kepada proses. Bukankah sering kita merasa seperti itu? Kita setia melayani, tapi tidak terlihat. Kita berkorban, tapi tidak dihargai. Kita memilih benar, tetapi justru menderita. Dan Yesus berkata, jangan ukur hidup dari fase terkuburmu. Ukurlah dari janji buah yang Allah sedang siapkan. Minggu Sangsara mengajarkan kepada kita bahwa gelap bukan akhir. Tanah bukan kuburan terakhir. Keretakan bukanlah kegagalan, melainkan awal pertumbuhan. Dan ayat ke-26 yang menjadi bagian akhir dari perenungan yang kita lakukan pada hari ini menutup dengan kalimat, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Mengikut berarti berjalan di jalan yang sama. Jalan salib bukan hanya milik daripada Tuhan Yesus, tetapi itu juga menjadi jalan para murid dan pengikutnya. Tapi perhatikan janji di baliknya, di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Salib tentu tidak berdiri sendiri. Salib selalu mengarah pada kebangkitan. Dan oleh karena itu, kematian biji selalu mengarah pada musim panen. Maka mungkin hari ini kita sedang dalam fase terkubur. Mungkin ada mimpi-mimpi yang terasa mati, mungkin ada pengorbanan yang terasa sia-sia. Tetapi firman hari ini berbisik kepada kita, jangan takut pada tanah yang gelap, ada Allah yang bekerja di bawah permukaan. Biji tidak pernah benar-benar hilang, tetapi dia sedang diubah. Dan demikian pula hidup kita di tangan Tuhan yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah biji gandum yang telah jatuh ke dalam tanah dan mati. Semuanya terjadi supaya kami beroleh hidup. Ajarlah kami untuk berani melepaskan ego kami, untuk setia di musim yang gelap, untuk percaya bahwa setiap pengorbanan dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Untuk itu ya Tuhan, dalam kelelahan kami, dalam rasa takut akan kehilangan, kuatkanlah kami, yakinkanlah kami bahwa Engkau senantiasa memegang masa depan dan merancang hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Biarkanlah kehidupan kami boleh bertumbuh dan berbuah, bukan demi nama kami, tetapi semua demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sahabat Suara Marturia, hari ini jika kita merasa seperti biji yang terkubur, ingatlah bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Karena itu tetaplah setia, tetaplah berharap, karena dari tanah yang gelap Tuhan sedang menumbuhkan kehidupan. Shalom dan sampai berjumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan memberkati kita.